akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Yang pertama, saya secara pribadi dan atas nama pimpinan Fakultas Agama Islam mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga aktivitas kegiatan kita selama kurang lebih 1 pekan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Kemudian juga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua, barangkali selama kurang lebih 1 pekan ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya satu sama lain. Mudah-mudahan kita saling memaafkan kalau ada kekeliruan-kekeliruan, ada kehilapan-kehilapan kata dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kultum nih, kuliah 7 menit aja Pak Tahir, nggak usah banyak-banyak. Ya, terserah antum ya. Kultum, kuliah terserah antum. Saya hanya ingin mengingatkan ada hadis dari Imam Bukhari Muslim kalau tidak salah itu, tentang 2 nikmat yang selalu dilupakan oleh kita. Di dalam hadis itu tersebut katanya nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kerap kali manusia selalu melalaikan, melupakan 2 nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihhatu, yang kedua adalah al-faragu. Pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Gitu ya. Nah, kalau kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing, gitu ya, maka sesungguhnya kita ya termasuk mungkin barangkali dari bagian yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW tadi. Apa yang pertama yang kerap dilupakan adalah nikmat as-sihah, nikmat kesehatan. Padahal di hadis lain kita sudah diingatkan iktanim homsan qabla homsin, jaga yang 5 sebelum datang yang 5, gitu ya. Yaitu di antara yang 5 itu adalah sihataka qabla marodika, masa sehatmu sebelum datang sakit, gitu. Sakomika ya, sihataka qabla sakomika, nikmat sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, kalau di dalam konsep ilmu kesehatan itu kan ada 2, ada yang disebut dengan preventif, ada yang disebut dengan kuratif, gitu ya. Ada pencegahan, ada pengobatan. Cuman kita nih, termasuk saya, bukan mencegah, tapi ngobatin, gitu. Nah, kalau kita lihat rujukan dari Dr. Jaidul Akbar mengatakan bahwa penyakit yang kita alami ini sesungguhnya adalah akumulasi dari pola makanan, pola hidup yang kita lakukan sebelumnya, gitu. Jadi jangan nyalahin yang sekarang, gitu loh. Jadi salahin yang dulu-dulu, gitu loh. Jadi akumulasinya adalah akumulasi yang kita makan. Jadi bukannya preventif, tetapi kita, kalau kita nih sekarang nih adalah kuratif. Padahal sesungguhnya adalah preventif yang diinginkan. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang sehat, ini kan ada 2 hal penting yang harus kita pahami secara seksama. Artinya gini, yang sering kita perhatikan selalu adalah suplemen jasmani, gitu loh. Kita termasuk sering mengabaikan yang namanya suplemen rohani. Jadi kalau suplemen jasmani itu adalah segala sesuatu asupan yang kita makan buat kita itu, nasi, ikan, daging dan lain sebagainya. Itu suplemen jasmani, gitu. Nah, sementara suplemen rohaninya ya terkadang ya begitu, terabaikan. Kalau minjam istilahnya Prof. Ajis itu kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang lupa. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah sih sadar banget gitu loh. Baca Qur'annya rajin, sedekahnya luar biasa gitu ya. Menjaga kebaikan-kebaikan luar biasa, menjaga sesuatu yang buruk juga luar biasa gitu ya. Padahal yang namanya bulan suci Ramadan itu bukan bagaimana kita mencegah keburukan, tapi sebenarnya kalau kita belajar secara seksama yang dinamakan dengan Ramadan adalah titik awal untuk memperbaiki diri menjadi baik, lebih baik dan terbaik. Itu kuncinya sebenarnya, gitu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kurikulum ini luar biasa di bulan suci Ramadan gitu. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat apa sih sesungguhnya tujuan daripada ibadah bulan suci Ramadan. Jadi nanti tolong tengok lagi Al-Baqarah 183, yaitu Allah hendak menjadikan kita menjadi umat yang la'allakum tattaqun gitu ya. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Allah menginginkan kita menjadi 185 la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di 186 Allah hendak menjadikan kita menjadi la'allahum yarsyudun, hamba-hamba yang selalu jalannya itu di jalan Allah, on the track. Tracknya itu di jalan Allah gitu. Nah pertanyaannya, kira-kira banyak nggak yang kira-kira kita lakukan keburukan-keburukan di bulan suci Ramadan? Hampir nggak ada, semua kebaikan. Ya, semua kebaikan. Ya, dan kita bisa tuh. Makanya kemarin waktu lagi Pak Bambang, teman-teman hadir di sini, ada kurma, ya, di meja. Nggak ada yang berani nyolek, cuma diomongin doang. Padahal halal. Artinya apa? Yang halal aja nggak berani tuh. Gitu. Yang halal aja dia nggak berani. Gitu. Padahal itu halal. Termasuk ketika kita berbuka puasa itu ada sajian makanan gitu, yang ditungguin beduk gitu. Ya, walaupun terjadi prank kemarin ya, ternyata Bu Ulfa sayup-sayup membunyikan suara azan gitu ya. Yang terlewat adalah siapa kemarin? Bukun nyaris. Anton udah sempat minum. Anton sempat minum. Iya, seteguk. Anton sempat minum gitu. Nah Bukun baru mau minum, saya bilang belum azan gitu. Lah itu udah azan. Ya itu Bu Ulfa itu lihat ini belum azan. Ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya TV nggak nyala, semuanya kita minum gara-gara azan ya. Nah jadi itulah pembelajaran penting sebenarnya. Kalau kita perhatikan secara seksama, ternyata bisa gitu di bulan Ramadan banyak hal-hal kebaikan yang kita protektif sedemikian rupa, walaupun sesungguhnya halal. Kemudian lihat konteks keduanya, la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu bayangkan gitu, pada saat kita berbuka puasa itu air seteguk sama kurma satu aja, waduh, ilaha illallah. Selesai sudah. Udah selesai semua. Ya, biar kate makanannya banyak, udah. Kita minum air seteguk, kita dicipin korma, udah zahabat doma'u, udah hilang tuh hausnya, zahabat doma'u wabtalatil urufu, ya segala hal-hal yang menjadi galau gitu ya, wabtalatil urufu wasabatal ajru, karena kita bakal dapat pahala insyaallah gitu ya. Boleh tuh mau pakai zahabat doma'u boleh, Allah mau pakai Allah malakasum tuh boleh gitu ya. Jangan langsung glek-glek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah makan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita dibayarin gitu, bukanya entar habis isya, kira-kira mau nggak? Nggak ada yang mau. Makannya bisa makannya. Oh, makannya bisa. Tapi kalau seandainya bukanya nih, coba itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar kenikmatan itu, ya nggak bisa ditahan, biar kata disuruh bayarin kita nggak mau. Nah disitulah Bapak dan Ibu sekalian, maka kalau kita perhatikan secara seksama ternyata sehat gitu, gitu. Makanya saya bilang apa? Kalau kita bicara tentang sehat kan banyak hal yang kita ada, sehat jasmani, ada sehat rohani. Makanya bulan suci Ramadan kita disehatkan akal pikiran kita, disehatkan hati kita, disehatkan jasmani kita, gitu ya. Seluruh anggota badan tubuh kita disehatkan lewat ibadah puasa. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah Ramadan ini hadirlah yang namanya bulan Syawal.
gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya Syawal itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya meningkat. Harapannya habis Ramadan ibadahnya, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya, sedekahnya makin meningkat. Tapi faktanya grafiknya justru turun. Setannya udah pada dilepas. Jadi sebenarnya kalau bicara setan jangan sering-sering nyalain setan. Gitu. Keliru kalau apa-apa kita bilang Kambing hitam. ya, ini gara-gara setan, ini gara-gara setan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita perhatikan secara seksama, kalau kita bicara setan, sesungguhnya dalam surah An-Nas penjelasannya sudah jelas. Apa penjelasannya? Setan itu wujudnya adalah minal jinnati, dari jin yang nggak kelihatan. Yang kedua adalah wanas, yaitu manusia. Setan kepala hitam. Kalau saya udah nggak kebagian, karena nggak ada setan kepala putih. Silakan Bapak kasih putih semua. Kalau putih nganti kayak kemarin. Jadi gitu, coba deh kita perhatikan, coba kita renungin banget nikmat sehat ya Allah, ya. Coba Bapak Ibu kemarin kayak kita kemarin hampir 2 tahun kita model kayak begini kehidupan kita. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bergerak. Berarti kita ini semua gelarnya LC ya. Apa? Lulus Covid. Oh, lulus Covid. Coba bayangin kayak Pak Thohir, yang lain udah pada diablakin, dia masih pakai juga. Itu kenapa puasa itu salah satunya menutup mulut, jangan sampai ini. Saya tutup mulut saya. Gitu. Nomor permen nggak tahu. Nomor permen gak ada yang lihat. Jadi begitu. Jadi tolong kita ingat kembali nikmat sehat itu luar biasa. Makanya coba nikmati nikmat kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah kita sakit baru yang namanya preventif dan kuratif. Gitu. Kalau udah kuratif, kalau udah mengobati, itu yang rada repot. Makanya betul-betul nikmat kesehatan itu dirasakan dengan baik-baik sebaik-baiknya di dalam proses kehidupan kita, bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, kalau kita nikmat sehat, kalau kita bandingin nih istighfar kita sederhana gitu. Istighfar kita aja nih kita bandingin, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah dijamin masuk surganya paling awal, istighfarnya sehari semalam itu tidak lebih tidak kurang 70 sampai 100. Kita surganya juga belum pasti. Yang surganya belum pasti. Istighfarnya itu cuman 15 kali. 15 kali itu dihitung zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 3 kali 5, cuman 15. Udah gitu istighfarnya juga minimalis. Bukan rumah aja minimalis, istighfar minimalis. Astagfirullahaladzim gitu. Ya, udah gitu istighfarnya juga nggak masuk ke dalam hati, nggak diresepin. Tahu nggak diresepin? Nggak sampai kolbu gitu. Pokoknya judulnya gue di istighfar, astagfirullahaladzim. Kapan kita bisa mendapatkan nikmat istighfar? Kalau lagi sakit gigi. Coba rasain, istighfar lagi sakit gigi nggak sama nggak lagi sakit gigi, mana yang enak istighfarnya? Yang mendalam. Lagi sakit gigi, coba lagi sakit gigi, astagfirullahaladzim. Ya, coba istighfarnya itu cuma 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal ada nggak istighfar yang lain? Ada. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz-dzunub. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, dari segala kesalahan yang aku perbuat. Wa atubu ilaih, aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Min jami'il ma'asi, dari segala kemaksiatan. Apa sih kemaksiatan itu? Segala sesuatu yang menghantarkan kita kepada keburukan, itulah yang disebut dengan kemaksiatan. Jadi maksiat itu bukan hanya berzina. Segala sesuatu yang menghantarkan kita kepada keburukan itu maksiat.
Mencela. Gitu. Iya, masuk. Dari mulut kita kadang-kadang berbuat maksiat, dari mata kita kadang-kadang juga berbuat maksiat, dari telinga kita kadang-kadang juga berbuat maksiat, dari tangan kita juga kadang-kadang berbuat maksiat. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Coba dari segala dosa-dosa. Buruk kan. Ya. Nah, ada nggak yang lebih dahsyat dari istighfar itu? Ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba kalau kita bandingin dari yang 3 tadi, yang sering kita baca yang mana? Ya konten-kontenan. Nah, Kata bukan doa yang konten-kontenan. coba itu baru satu doang dari istighfar. Yang sesungguhnya istighfar itu menyehatkan diri kita. Masih hitung-hitungan sama Allah. Jadi gini loh poin yang pertama. Kalau poin yang pertama biasa gitu, ya, elementary lah. Yang kedua intermediate. Gitu. Tengah-tengah nih, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Yang ketiga adalah advance yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita umpamain duit, misalnya dikasih duit nih, yang satu yang istighfar yang pertama itu adalah 5.000, gitu. Terus yang kedua yang middle ini adalah 50.000, yang ketiga 100.000. Kira-kira yang diambil yang mana? Yang 100.000. Yang sejuta. Juga ada 1 juta tadi. Iya, ntar kalau kejutan kegedean yang segitu aja dulu. Mukanya. Ya? Artinya kan kita tahu banget gitu yang gede itu luar biasa, yang dahsyat gitu ya, yang dahsyat. Ntar kalau bicara gede repot lagi, ntar urusan sama patonya. Ya? Artinya apa? Ini Sayyidul Istighfar ini luar biasa gitu. Luar biasanya bagaimana kita meminta segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lakukan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dulu. Makanya kalau kita logikakan pada kehidupan kita, itu nih yang bapak-bapak, kira-kira kalau ibu-ibunya minta langsung to the point gitu. Minta apaan Ya, jangan Ya, harus dulu. Harus dulu. Misalnya ibunya minta dibeliin emas misalnya gitu. Yang to the point dibanding sama yang ngider dulu, kira-kira yang mana? Kalau minta beliin emas diemin aja. Karena diam itu emas. Ini itu Mas ya. Diam itu. Ya kan? Abang Ya, dia ngider dulu, ngerayu kita dan lain sebagainya. Kok nggak mau? Enakan yang itu tuh. Nah, Apalagi mijit-mijit dulu kakinya kan. Bikinin kopi seember dulu kan. Dari jari kaki, betis, paha, naik terus ke kepala. Langsung naik aja loncat. Loncat ke Sini kepala. urut gak usah. Akhirnya kita tidur nggak inget lagi dia minta apa tadi kan. ya, coba bandingkan modelnya kayak begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat kesehatan itu waduh nggak bisa kehitung deh. Ya. Iya. Kayak kita Covid kemarin deh. Betapa kita mensyukuri nikmat kesehatan yang sangat luar biasa sekali. Kagak bisa nyium aja. Udah was-was ya. Aduh was-was, udah sengsara Ada banget rasa. gitu. Ya, kita baru gitu merasakan nikmat kesehatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Penciuman doang. Ini dari satu hal itu penciuman doang. Gitu. Maka ayo deh kita syukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, wujud rasa syukur itu kita implementasikan bukan hanya dengan kalimat alhamdulillah, tapi juga kita bisa berbagi terhadap orang lain. Itu wujud kesyukuran diri kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat yang sering kita lupakan adalah al-faragu, waktu luang. Gitu. Di waktu luang. Jadi banyak sebenarnya kita waktu-waktu senggang kita tuh banyak, bukan sedikit, banyak. Gitu. Coba Bapak Ibu perhatikan secara seksama. Saya sering menghitung-hitung gitu. Sholat kita ini termasuk sholat saya nih. Kalau giliran jamaah, sholat kita bagus.
benar nggak? Tapi kalau giliran sholat kita sendiri, Buru-buru. nah speednya bisa diatur, Tungguin orang. gitu. Speednya bisa diatur, kecepatannya bisa diatur, bisa 50 km per jam, bisa 100 km per jam. Suratnya juga pendek. Iya, kalau lagi sholat sendiri, kalau sholat jamaah kan nggak bisa, tergantung Pak Thohir bacanya apa. Iya. Tadi batu panjang banget. Udah itu di Ya. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, waktu luang itu banyak. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kita sembahyang 5 waktu, kali 5 menit kali 5 waktu, cuman berapa? 25 menit. Kalau 25 menit Bapak Ibu, 25 menit, Allah kasih waktu kita sehari semalam berapa? 24 jam. Jadi tersisa untuk ibadah, gitu, yang hanya untuk ibadah itu hanyalah 25 menit. Nggak sampai 1 jam, artinya cuman masih tersisa 23 jam 35 menit untuk urusan dunia berbanding untuk urusan akhirat. Gitu. Kaliin 30 hari, 25 menit kali 30 hari, itu 750 menit. 750 menit gitu ya, dibagi 60 menit. Jadi sholat kita dalam 1 bulan itu cuma 12 jam. Cuma 12 jam. Sebulan cuma 12 jam. Setahun itu cuma 1 pekan. Oke? Terbayang nggak kira-kira? Itu baru segi kuantitas loh. Baru segi kuantitas. Baru segi jumlah. Belum bicara tentang kualitas. Jadi setahun cuma 1 pekan. Ya? Iya, cuma 1 pekan. Cuma seminggu. Tapi ngarepin masuk surganya udah kayak pantau. Seakan-akan udah paling masuk surga sendiri, paling Islam sendiri, paling soleh sendiri. Padahal cuma 1 pekan. Bagi perempuan yang untuk kedatangan tamu habis selesai. Terus mau masuk surga pakai lewat mana? itu yang berbeda. Nah, iya kan? Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, tentang waktu, tentang waktu luang, kemarin. Daripada ke surganya lewat gending masih lewat pintu ya. jadi dari segi waktu, banyak waktu-waktu luang kita yang terbuang dengan begitu saja. Gitu. Teman baca WA Ya, masuk ada banyak WA. dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu luangnya. Kalau giliran baca Quran, bawaannya ya Allah. Ya. Ya. Apalagi kalau baca Quran, mending baca Quran yang 1 juz tuh. Jadi motivasi kita bertambah. Iya. Tinggal selembar. Ya. Bandel. Tapi kalau kita baca Quran yang tebal, Lihat masih tebal. waduh, masya Allah masih jauh amat. Iya. Masih 2 lembar lagi. Ya, Kalau ya. baca Qurannya rame-rame mungkin enak. Nah, tapi kalau baca Qurannya yang tipis satu juz, semangatnya insya Allah makin semangat. Enggak boleh baca Quran rame. Isinya soalnya. Jadi luar biasa gitu loh, luar biasa. Jadi kalau bicara tentang waktu luang itu yang Allah berikan gitu, luar biasa. Maka perintah dalam Al-Quran, fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai satu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Jadi gini, jadi ada peluang dan tantangan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Terkadang segala sesuatu yang menjadi baik belum tentu baik juga buat orang lain. Padahal perintahnya jelas, standarnya jelas. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi kalau seandainya kita kadar kemampuan kita bagus di dalam ibadah sholat, belum tentu bagus di dalam baca Al-Quran. Maka seriusin tuh, gitu. Kalau kita serius dalam ibadah sholat kita baik, ya sholatlah sesungguhnya. Gitu. Kalau kita mampunya lewat bersedekah, ya seriuslah dalam bersedekah. Kalau kita mampunya dalam silaturahmi, ya silaturahmi lah ini. Jadi masing-masing orang kadarnya akan berbeda. Nah cuman begini, setan itu paling demen gitu, ngajakin seseorang gitu ya untuk selalu menjadikan proses itu sebagai suatu hal yang menarik gitu. Makanya kan sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, pengennya sih tahadus bin ni'am, pengen ya sekalian ngajarin lah teman-teman yang lain supaya juga bisa melakukan hal yang sama. Cuman kadang-kadang akan terbesit tuh di dalam diri kita. Iya, gitu.
Makanya setan sering ngomporin tuh. Kambing hitam. Iya. Ayo deh terus omongin lagi biar cakepan deh gitu. Ya. Sampai tulis di WA, alhamdulillah. Berarti nggak baik. Gambarnya Pak Iya. Abdul Somad. Alhamdulillah udah 3 juz. Nah, gitu. Itu sebenarnya. Jadi kebersihan diri, kebersihan jiwa, kebersihan hati kadang-kadang tetap ya ada. Ya memang hal itu sih manusiawi ya, sebenarnya manusiawi. Orang ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dibanding dengan orang yang lain. Ya. Tapi kalau memang mau demikian, mudah-mudahan tidak menjadi ketersinggungan terhadap orang lain. Betul. Gitu. Kalau tujuannya memotivasi. Iya. Tapi tujuannya kan memotivasi. ada hal yang harus hati-hati ya. Iya. Hati-hati banget. Ikhtiar. Karena ya itu lagi kembali lagi. Kolbu yang paling dalam itu yang paling tahu apakah dia berniat dengan tujuan yang seperti itu atau memang untuk Sombongan. menunjukkan jati diri kan gitu ya. Iya. Bahwasanya lihat nih kan kadang-kadang kita ya itu setan tuh kadang-kadang perbuatan baik itu ditutupi dengan sesuatu yang keriaan walaupun sedikit. Iya. Kayak kita sholat jamaah ya kan imamnya tanpa melihat dulu makmumnya terus bacanya panjang. Nah itu kan makmum imamnya udah tidak lagi ada, kalau saya ngelihatnya ada aspek-aspek yang terlupakan karena ajaran Nabi yang sepanjang saya tahu pada saat lagi jadi imam dia kan ngelihat belakang makmumnya kayak gimana kan gitu ya. Pada saat ada suara anak bayi nangis saja Nabi akan mempercepat proses bacanya supaya jangan sampai anak ini itu. Nah itu hal-hal itu yang perlu mungkin di apa ya, kadang-kala itu setan suka menutup supaya sesuatu yang baik juga akan jadi akhirnya sia-sia. Nah saya pernah dengar nih Pak Ustadz sebuah ucapan dari seorang ulama juga bilang ya bukan ulama ya atau apalah ya, dia bilang gini, kita ini bulan Ramadan jangan suka bilang begini, ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak. Nah itu sering diucapkan. Padahal belum tentu semua orang bisa menjalankan Ramadan itu dengan penuh dengan ini. Kenapa? Karena ada kewajiban kerja, nyari duit segala macam di malam hari, sehingga Ramadannya dia tidak diisi dengan full ibadah yang seperti taraweh dan sebagainya. Nah, menurut Pak Ustadz, apabila ada ucapan-ucapan begitu, apakah memang itu pas diucapkan atau memang ya sudah jalanin aja tanpa harus diucapkan, karena ada sebagian orang yang akan merasa tidak nyaman atas ucapan itu karena dia tidak bisa menjalankan semua apa yang diharapkan dalam Ramadan itu. Dengan kata ini Ramadan terakhir, maka jalankan dengan sebaik-baiknya, cari amal sebanyak-banyaknya. Padahal dia juga pengen, namun kewajiban untuk menghidupi keluarganya itu juga menjadi suatu hal yang wajib bagi dia. Nah, pandangan Pak Ustadz gimana nih? Silakan Pak Jadi Ustadz. gini, kalau kita bicara tentang Ramadan itu kan cuma ada 1 bulan doang, gitu. Dan tugas Ramadan itu kan cuma 2. Siam sama qiyam. Puasa sama ibadah. Siam, qiyam. Nah, orang mengartikan ibadah itu nggak sempit sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tadi tentang ibadah sholat, maka ya udah berhenti sampai ibadah sholat yang cuman satu pekan dalam setahun. Tetapi kalau kita lihat unsur ibadah yang lainnya itu ternyata luas, gitu. Kita bekerja itu ibadah. Menyiapkan buka puasa ibadah. Jadi segala sesuatu yang menghadirkan pada kebaikan-kebaikan itu bernilai ibadah. Jadi cakupannya lebih luas gitu. Makanya kalau standar tadi seperti demikian, ya sesungguhnya ya ini kan bagian daripada motivasi. Karena adanya cuma sebulan, selepas sebulan nggak ada lagi. Nah makanya harusnya sungguh-sungguh. Contoh misalnya terawih ada nggak selain di bulan Ramadan? Agak ada. Ganjaran pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan berbeda nggak dengan bulan biasa? Berbeda. Dikatakan di dalam Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa huruf Al-Quran itu kemarin seperti yang saya jelaskan itu hurufnya aja 1.027.000. Setiap yang kita baca satu huruf itu bernilai 10. Kalau hari biasa. Kalau bulan suci Ramadan dikalikan lagi menjadi 10. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19.
19 kali 10 Kali 190. kali 10 lagi. Kalau bulan suci Ramadan maka nilainya menjadi Kali 10. 1.900.000 hampir 2.000 Ya. gitu. Iya kan? Itu luar biasa, nggak ada selain di bulan suci Ramadan. Infak sedekah di hari biasa cuma dikalikan 10. Tapi kalau infak sedekah di hari biasa itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita infak sedekah gitu pahalanya bagaikan satu batang pohon berbuah 10. Dari 10 ini 7 berbunga 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi setiap tangkai ini berbuah 100. Artinya berapa? 700 kali lipat. Nah, kalau kita 700 kali lipat khusus di bulan puasa ditambahin lagi, ditambah 10 kali lipat. Bayangin tuh. Itu kan kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi waktu yang 1 bulan ini maksimalkan. Makanya ya ayo dah ekstrimnya. Ada orang bilang kalau seandainya kita menyatakan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, kira-kira maksimal apa kagak? Wish. Atau enggak begini deh, yang paling gampang logikanya nih. Semangatnya di awal doang. Ya, logika yang paling gampang seperti ini deh. Kalau kira-kira nih malaikat Ijroil ya beritahu nih kita nih, ente ntar gilirannya jam 7 ya, siap-siap nih jam 7 ntar bukan kita berangkat pulang ya, jam 7 ntar ente pulang. Nah kira-kira habis ini pada mau ngapain? Siap-siap jam 6. Bawa bekal yang banyak, Pak. Iya. Ya, kalau di masjid misalnya dibilangin nih ente ntar jam 7 iya, itu Iya. karena terakhir ya, karena terakhir tadi. Maka maksimalkan di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan-kesempatannya belum tentu kita dapatkan pada kesempatan yang sama. Nggak ada jaminan. Iya, makanya qiyam siam qiyam. Qiyam siam qiyam siam. Udah itu doang. Makanya diperbanyak siangnya ibadah puasa, malamnya memperbanyak ibadah. Cuman ya itu tadi semangat ibadahnya seperti Mas Pur bilang tadi, di mana masjid musola Mulain lagi. Iya, di pekan Di awal pertama. doang, Pak, banyak. Di pekan pertama mana masjid musola tuh penuh semua. Pekan kedua, udah mulai tuh. Tepar. Nggak Ya. kurang sih, maju Iya, aja. Maju. Pekan ketiga udah pindah tuh ke mall. Iya, pekan keempat ya udah bikin kue, gitu kan? Udah siap-siap pulang mudik. Itu pekan keempat. Akhirnya ya ibadahnya tersia-siakan. Minggu pertama masih Al-Quran yang diulang. Nah, terus minggu kedua. Banyak setannya. Jadi gitu kira-kira Pak Bambang. Jadi Ya. betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul peluang yang Allah berikan ini kita maksimalkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Itulah barangkali Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ingat selalu dua nikmat tadi, nikmat sehat gitu ya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang kita selalu mengerjakan sesuatu itu di injury time. Jaga 5 sebelum jam 5. Ya. Selalu di ujung-ujung, sembahyang di ujung-ujung, baca Quran juga ujung-ujungnya doang. Gitu. Baiklah itu jauh. Lebarannya juga tuh di ujung aja. Makanya kemarin saya bilang coba deh time schedule kita di bulan suci Ramadan ini kita bikin banget gitu ya. Minimal jus 3 jus ya, minimal 3 jus 3 kali hatam gitu ya. Minimal 3 kali hatam. Kalau nggak bisa 3 kali hatam, 2 kali hatam. Kalau nggak punya 2 kali, nggak bisa 2 kali hatam, 1 kali deh hatam. Masa sih seumur hidup kita belum pernah hatam Quran? Kan malu banget. Ya, malu loh bener, malu sama umur, malu sama nikmat kesehatan yang Allah berikan, malu dengan pemberian mata yang Allah berikan. Gitu kan? Coba deh bayangin orang yang buta masih bisa baca Quran. Kita yang melek kadang-kadang baca Qurannya juga jauh. Padahal nikmat itu luar biasa gitu loh. Ya. Dan diingatkan kembali bahwa baca Quran itu insya Allah safihan li ashabihi, akan memberikan syafaat kita di hari Ya. yaumul qiyamah nanti. Ya.
Jadi berusaha deh baca Quran walaupun masih terbata-bata, syukur-syukur udah bisa lebih baik gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita baca Quran, kita kagak ngerti tuh apa yang kita baca, tetapi nikmatnya itu luar biasa. Iya. Ada pahalanya, ada kenikmatan. Sekarang Bapak Ibu paham nggak baca Quran? Enggak. Ya kita baca aja tapi nikmatnya itu luar biasa. Nah, kalau kenikmatan itu bisa kita rasakan, luar biasa. Masya Allah. Baca sambil baca artinya. Ya. Lebih bagus lagi. Dikit-dikit. Wallahu alam. Bisa. Pak Tahir ada yang mau tambahin? Silakan, udah cukup lah. Cukup. Oh, siap-siap ini ngangkut-ngangkutin komputer. Belum rapi. Oke. Kira? Biar pulangnya lebih cepat lebih baik. Nanti tidurnya di rumah aja. Sama di mobil. Ada lagi? Udah cukup kayaknya ya. Cukup. Baiklah, mudah-mudahan dalam waktu yang sepekan yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan sudah dilakukan oleh kita semua. Ada laporan evaluasi diri, minimal ya ini ada laporan evaluasi diri secara administratif dan akademik kita lakukan. Tinggal kita laporan evaluasi diri untuk diri kita masing-masing. Gitu. Ya. Kadang-kadang evaluasi diri itu penting gitu, karena perintahnya sudah jelas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Penting Bapak Ibu, ya. Ini penting buat diri kita. Ternyata muhasabah itu ya termasuk dua waktu tadi, sehat sama waktu luang. Gitu. Ya, terutama yang muda-muda nih, ya. Jangan Sehat, lahir batin. Yang tua juga ya. 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 Kalau kita ya mensyukuri nikmat sehat, masih bisa merasakan nikmat makan kacang aja udah sehat banget. Tuh, coba saya makan kacang. Dikurangin nikmat di Bambang. Ya, Bisa makan kacang, bisa makan dodol, Ketan. kentang. nikmat sehat ya Allah luar biasa. Tahu, ya. Gitu. Jadi kalau nikmat sehat itu betul-betul kita jaga dengan sebaik-baiknya, itu satu kenikmatan yang kita bisa rasakan. Amin. Ya, baik. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berupaya untuk memperbaiki diri kita menjadi baik, Amin. ya, menjadi lebih baik dan menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam hari ini insya Allah buat masa-masa yang akan datang, dan kebaikan yang kita tanamkan hari ini insya Allah berbuah kebaikan untuk masa depan. Wallahu a'lam. Bisa. Tahan saya kalau udah ngomong makan dan enggak tahan.